Hello students, in this video we are going to talk about the best preparations for English semester test, especially for the students of grade 12. Here we will review the materials and we will also build our vocabulary. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita sukses PAS Bahasa Inggris kelas 12 semester 1. Nah, di sini kita akan mereview materi-materi yang telah kita pelajari, kemudian kita juga akan membangun kosakata bahasa Inggris kita. Kita akan mempelajari kosakata yang biasanya muncul dalam PAS Bahasa Inggris. Nah, untuk materinya sendiri, ada 5 materi yang akan diujikan dalam PAS Bahasa Inggris kelas 12 semester 1. Materi yang pertama yaitu offering help atau menawarkan bantuan. Kemudian materi yang kedua yaitu application letter atau surat lamaran kerja. Kemudian ada caption atau deskripsi gambar. Kemudian ada news item atau teks berita. Dan yang terakhir yaitu conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, materi yang pertama yaitu offering help atau menawarkan bantuan. Di sini ada 3 sub pokok bahasan. Ada offering help, kemudian ada granting for request, ada juga refusing help. Nah, di sini offering help atau menawarkan bantuan, ada banyak sekali contoh atau cara menawarkan bantuan ya. Di sini beberapa contoh disajikan. Yang pertama misalnya, is there anything I can do for you? Kemudian ada what can I do to help you? May I help you? Would you like any help? Let me help you. Can I help you? Here are some blah 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 for you. Anything else? Atau can I get something for you? Nah, ini merupakan contoh-contoh yang digunakan jika kita ingin menawarkan bantuan kepada orang lain. Kemudian, bagaimana caranya jika kita menerima tawaran bantuan tersebut? Atau bagaimana caranya if we grant for request. Nah, di sini ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Nah, jika kita menerima tawaran bantuan, maka kita bisa mengatakan sure, all right, with pleasure, no problem, here you are, certainly. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menolak tawaran bantuan dari orang lain? Nah, di sini ada beberapa cara menolak tawaran bantuan dari orang lain, tergantung dengan tingkat kesopanan atau formalitasnya. Nah, kita bisa mengatakan no thank you, atau kita juga bisa mengatakan I can't take it, sorry. Atau jika yang menawarkan bantuan itu adalah teman yang benar-benar dekat dengan kita, maka kita bisa mengatakan no, don't bother, really. Seperti itu. Namun jika yang memberikan bantuan itu mungkin orang yang tidak begitu dekat dengan kita atau atasan kita atau orang yang lebih tua daripada kita, maka kita bisa mengatakan that's very kind of you, but I can handle it by myself. Nah, ini merupakan review tentang materi dari offering help atau menawarkan bantuan. Materi selanjutnya yaitu job application letter atau surat lamaran kerja. Nah, ini merupakan contoh struktur surat lamaran kerja. Nah, di sini di paling atas ada alamat dan nama si penulis atau si pelamar. Di sini yang pertama yang dituliskan yaitu nama si pelamar, kemudian alamatnya, nomor teleponnya, dan juga email dari si pelamar tersebut. Kemudian setelah itu ada titi mangsa atau tanggal surat tersebut ditulis. Kemudian selanjutnya ada kepada siapa surat lamaran tersebut ditujukan. Nah, biasanya ditujukan kepada Human Resources Manager ya atau Human Resources Development. Nah, di sini ada nama dari manajer Human Resources-nya, kemudian ada alamatnya. Kemudian setelah itu ada salutation dan selanjutnya adalah body paragraph. Nah, di body paragraph ini biasanya dijelaskan posisi apa yang akan dilamar oleh si penulis, kemudian bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut, kemudian bagaimana dengan pengalaman dan lain sebagainya. Nah, di sini dinyatakan bahwa body
paragraph itu harus sell yourself atau harus menjual diri sendiri. Bagaimana caranya si pelamar itu mempromosikan dirinya. Dengan demikian, body paragraph itu harus include your skills and accomplishment. Jadi mencakup atau meliputi keahlian-keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh si pelamar dan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh si pelamar. Kemudian, jangan lupa gunakan keywords atau kata-kata kunci yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar. Nah, di sini kita bisa menjelaskan tentang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar, kemudian pengalaman sebelumnya, atau kegiatan-kegiatan yang menunjang atau mendukung bahwa kita cocok untuk mengambil pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di bagian paragraf terakhir itu di sini kita menyebutkan apa saja yang kita lampirkan sebagai pertimbangan agar kita bisa diterima, cocok untuk mengisi pekerjaan yang kita lamar, dan juga harapan agar kita bisa melakukan interview atau tatap muka secara langsung dengan bagian Human Resource Manager. Nah, jangan lupa ketika membuat surat lamaran kerja, maka kita harus benar-benar mengedit atau memperhatikan baik itu kesalahan-kesalahan tata bahasa ataupun kesalahan-kesalahan ejaan atau spelling. Nah, di sini diharapkan kita bisa melakukan proofreading bisa dengan teman kita atau dengan expert atau profesional dalam hal tulis-menulis seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan jenis soal-soal application letter? Nah, untuk soal application letter biasanya soalnya terkait dengan 5W1H atau specific information tentang informasi tertentu yang ada di dalam surat lamaran kerja ya. Biasanya pertanyaannya yaitu siapa yang mengirim, kemudian kepada siapa surat itu ditujukan, kapan dikirim, kemudian posisi apa yang ingin dilamar, kemudian keahlian apa yang dimiliki oleh si pelamar, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu caption. Nah, caption ini merupakan deskripsi dari gambar. Umumnya, caption itu diletakkan di bawah gambar, namun kadang-kadang ada juga yang di sebelah gambar, baik itu di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, dan juga ada yang include di dalam gambar tersebut. Nah, secara teori, caption yang bagus itu terdiri dari 5W1H. Namun karena sifat caption yang bersifat simple, kemudian singkat, padat, dan jelas, maka yang perlu dicantumkan adalah apa atau siapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu proses terjadi. Itu saja sudah cukup. Nah, dalam pertanyaannya atau dalam PAS Bahasa Inggris biasanya kita akan disajikan dengan sebuah gambar, kemudian kita diminta untuk menentukan caption yang tepat. Maka kita perhatikan, kita lihat unsur-unsur yang ada di gambar tersebut, apa atau siapa, kapan, dan di mana kejadiannya, kemudian cari yang menjelaskan bagaimana proses dalam gambar tersebut terjadi. Nah, itu terkait dengan caption. Nah, materi yang selanjutnya yaitu news item. Nah, biasanya soal yang muncul dalam PAS Bahasa Inggris terkait teks news item itu yang pertama mengenai social functions, kemudian ada generic structure atau struktur teks, dan yang terakhir yaitu informasi-informasi spesifik yang ada di dalam teks news item tersebut. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya misalnya what is the social functions atau what is the purpose or what is the aim of the text? Maka kita cari jawaban yang memiliki kata kunci inform. Nah, sebagaimana dengan namanya news item, nah teks ini merupakan teks berita yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada baik itu para pembaca atau juga para pendengar tentang kejadian-kejadian sehari-hari yang dianggap penting. Maka carilah jawaban yang memiliki kata kunci inform. Nah, di sini social functions-nya yaitu to inform readers or listeners about events of the day which are considered newsworthy. Nah, selanjutnya bagaimana dengan generic structure dari news item?
News items itu sendiri strukturnya yaitu yang pertama ada newsworthy events, kemudian ada background events, dan yang terakhir yaitu sources. Nah, newsworthy events ini biasanya dinyatakan dalam paragraf pertama. Newsworthy events itu tell the event in a summary form. Nah, menjelaskan kejadian dalam bentuk ringkasan. Kapan, kejadian apa, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi secara singkat. Kemudian bagian yang kedua yaitu background events. Nah, background events itu akan elaborate what happened, tell what caused the incident. Ini menjelaskan apa yang terjadi, kemudian menceritakan apa yang menyebabkan kejadian-kejadian tersebut terjadi. Dan yang terakhir yaitu sources. Nah, sources itu bisa dalam bentuk comments by participants, witnesses, authorities, and experts involved in the events. Jadi sources itu merupakan komentar atau ungkapan yang disampaikan baik itu oleh pelaku, oleh yang menyaksikan, atau oleh saksi mata. Kemudian bisa juga dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut, dan juga bisa dari profesional atau ahli yang terlibat dalam bidang tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu language features of the text, atau ciri-ciri kebahasaan dari text news item. Nah, setidaknya ada 5 ciri khas dari news item text. Yang pertama yaitu informations on the use of headlines atau penggunaan headlines. Kemudian yang kedua yaitu use of action verb atau penggunaan kata kerja aksi seperti kill, membunuh, hit, memukul, dan lain sebagainya. Kemudian the use of saying verbs atau penggunaan kata kerja yang menunjukkan ucapan atau perkataan. Misalnya tell, menceritakan, atau say, mengatakan, speak, berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian karena text news item ini merupakan factual text atau non-fiction text, di mana teks ini merupakan teks yang benar-benar mengungkapkan sesuatu yang benar-benar terjadi, maka kita akan menggunakan direct or indirect speech, baik itu kalimat langsung ataupun kalimat tidak langsung. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyatakan komentar baik itu dari yang terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian para saksi, authorities, dan expert atau profesional yang ahli di bidangnya. Kemudian masih berkaitan dengan factual text atau non-fiction text, maka news item juga didukung oleh the use of adverbs atau penggunaan kata keterangan. Baik itu kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, maupun kata keterangan cara. Nah, masih berkaitan dengan news item, maka kita juga perlu mereview sedikit tentang direct speech dan indirect speech atau reported speech. Direct speech merupakan kalimat langsung, sedangkan indirect speech atau reported speech merupakan kalimat tidak langsung. Nah, secara singkatnya, untuk mempermudah pemahaman kita, biasanya direct speech itu akan dinyatakan dalam bentuk present tenses, baik itu dalam bentuk tense-nya maupun dalam bentuk model yang digunakan. Nah, sedangkan untuk reported speech atau indirect speech atau kalimat tidak langsung biasanya dinyatakan dalam past tenses. Nah, baik itu dalam tense-nya maupun dalam modelnya. Di sini misalnya direct speech-nya present simple, maka indirect speech-nya dalam bentuk past simple. Nah, misalnya seseorang berkata, she always wears a coat. Nah, ini tense-nya present simple. Maka jika kita ingin menyatakan dalam kalimat tidak langsung, maka kita ubah kalimat ini menjadi kalimat past simple. Menjadi he said that she always wore a coat. Nah, ini merupakan kalimat tidak langsung. Di sini ada kata that. Nah, ini merupakan kata hubung saja. Ini bisa kita masukkan ataupun juga bisa kita hilangkan. Ini baik dimasukkan maupun tidak dimasukkan, ini tidak mempengaruhi makna dari kalimat tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan present continuous? Maka kita tinggal ubah present-nya saja menjadi past. Jadi yang tadinya present continuous menjadi past continuous.
I am looking for my keys. Nah, di sini kalimat tidak langsungnya yaitu she said that she was looking for her keys. Nah, I am looking di sini present continuous, kemudian di sini she was looking dalam bentuk past continuous. Bagaimana dengan present perfect? Nah, she has written 3 letters for her friend. Kita ubah saja presentnya menjadi past perfect, sehingga menjadi he said that she had written 3 letters for her friend. Nah, kemudian bagaimana dengan past simple? Nah, untuk kasus past simple ini sama dengan present perfect. Kita ubah menjadi past perfect. Nah, contohnya, my friend gave me a bar of chocolate. Nah, ubah saja menjadi past perfect menjadi he said that his friend had given him a bar of chocolate. Nah, kemudian will akan berubah menjadi would, can akan berubah menjadi could, may berubah menjadi might, must berubah menjadi had to, dan have to akan berubah menjadi had to. Nah, demikian review tentang direct speech dan indirect speech atau reported speech. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu conditional sentence atau if clauses. Ini merupakan kalimat pengandaian. Nah, untuk kalimat pengandaian sendiri dibagi menjadi 4 bagian ya. Di sini yang pertama yaitu zero conditional, yang kedua yaitu the first conditional, kemudian yang ketiga ada the second conditional, dan yang keempat yaitu the third conditional. Nah, zero conditional biasanya kita menggunakan kalimat zero conditional sentence itu dengan 2 kalimat present ya, baik itu dalam bentuk if clause atau sub clause-nya, kemudian main clause-nya atau klausa utamanya. Nah, ini maknanya juga merupakan makna yang terjadi saat ini ya, dan ini merupakan fakta ya. Contohnya seperti ini. If you heat water to 100 degrees, it boils. Jika kamu menghangatkan air, memanaskan air sampai 100 derajat, maka itu akan mendidih. Nah, ini merupakan kalimat pengandaian yang pertama, yang ini merupakan fakta ya. Jika kita melakukan A, maka akan terjadi B sebagai akibatnya, dan ini sudah pasti terjadi. Kemudian kalimat yang kedua yaitu the first conditional. Nah, di sini rumusnya yaitu if present simple. Jadi main clause-nya menggunakan sub clause-nya menggunakan present simple, if clause-nya menggunakan present simple, kemudian main clause-nya menggunakan will plus infinitive atau present future. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin terjadi ya, might happen in the future. Jadi sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, if it rains tomorrow, we'll go to the cinema. Jika besok hujan, maka kita akan pergi ke sinema atau bioskop. Mungkin tadinya kalau nggak hujan, mau pergi ke pantai saja, seperti itu. Jadi ini merupakan prediksi sesuatu yang mungkin terjadi di esok hari. Nah, kemudian ada the second conditional. Nah, second conditional ini merupakan sebuah untrue condition ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi ini hanya merupakan imajinasi dari si pembicara bahwa dia tuh menginginkan sesuatu gitu, padahal sesuatu itu sebenarnya sudah tidak mungkin terjadi karena itu sudah berlalu. Nah, rumusnya if past simple kemudian menggunakan would plus infinitive. Jadi untuk sub clause-nya atau if clause-nya kita menggunakan past simple, kemudian untuk main clause-nya kita menggunakan past future. Contohnya, if I won the lottery, I would buy a big house. Jika saja saya memenangkan lotre itu, saya akan membeli sebuah rumah yang besar. Nah, ini merupakan sebuah kenyataan bahwa sebenarnya saya tidak memenangkan lotre tersebut, dan oleh karenanya saya tidak bisa membeli sebuah rumah yang besar. Nah, seperti itu.
Jadi di sini asumsinya bahwa saya mungkin tidak akan memenangkan lotre tersebut atau saya tidak memenangkan lotre tersebut. Nah, yang ketiga yaitu the third conditional atau kalimat conditional tipe ketiga. Nah, ini merupakan regret ya atau penyesalan. Nah, rumusnya untuk if clause-nya atau sub clause-nya if past perfect, kemudian untuk main clause-nya gunakan would have past participle atau ini past future perfect. Contohnya, if she had studied well, she would have passed the exam. Jika saja dia telah belajar dengan baik, dia akan telah lulus ujian tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa saya menyatakan penyesalan atas seseorang yang selama ini memang tidak belajar dengan baik sehingga dia tidak lulus ujian. Di sini kita nyatakan dengan if she had studied well, she would have passed the exam. Ini kalimat pengandaiannya, kenyataannya berarti kita tahu bahwa she didn't study and then she didn't pass the exam. Nah, ini merupakan kalimat conditionals. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah siap untuk penilaian akhir semesternya dan selanjutnya kita akan berusaha membangun kosakata kita ya. Ini adalah beberapa kosakata yang muncul di selanjutnya kita akan mencoba membangun kosakata bahasa Inggris kita. Dan ini merupakan beberapa kosakata yang biasanya muncul dalam penilaian akhir semester bahasa Inggris untuk kelas 12 semester 1. Nah, di sini ada kata assume. Assume itu memiliki arti menganggap. Kemudian ada complete, melengkapi. Kemudian ada express, mengungkapkan. Refer to, mengacu pada. Show, menunjukkan. Wonder, ingin tahu. Ask, bertanya atau meminta. Kemudian ada spend, menghabiskan. Occur, terjadi. Happen, terjadi. Cause, menyebabkan. Handle, menangani. Include, menyertakan. Advertise, mengiklankan. Attach, melampirkan. Inform, memberitahu. Describe, menggambarkan. Entertain, menghibur. Persuade, membujuk. Retell, menceritakan kembali. Nah, kemudian bagian yang kedua, di sini ada offer yang berarti menawarkan. Accept, menerima. Refuse, menolak. Reject, menolak. Kemudian ada decline yang memiliki arti sama yaitu menolak. Suggest, menyarankan. Skill, keterampilan. Accomplishment, prestasi. Statement, pernyataan. Resume, ringkasan. Suitable, cocok. Following, berikut. According to, berdasarkan. Closest, terdekat. Bold, tebal. Italic, miring. Underlined, digarisbawahi. True, benar. False, salah. Dan proper, tepat. Nah, silakan teman-teman hafalkan kosakata-kosakata tersebut dan teman-teman juga bisa mereview materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya dan mudah-mudahan teman-teman akan semakin siap untuk PAS-nya dan teman-teman akan mendapatkan hasil terbaik. Nah, kemudian untuk PDF dari materi yang saya sampaikan bisa teman-teman download di deskripsi dari video berikut ini. Demikian, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.